Sobat bediler dimanapun Anda berada, kembali lagi di Norman Hunting Sport Channel. Seperti yang rekan-rekan lihat di depan ini, saya memiliki NV Part 007 SP. Tapi kali ini yang versinya yang non LRF ya. Karena versi 007 SP non LRF ini pengganti dari part sebelumnya, yaitu part 007S. Karena part 007S sudah tidak diproduksi lagi oleh pihak part ya. Dan sekarang pun stok untuk part 007V ketika stok kita habis dan itu tidak akan diproduksi lagi oleh pihak part ya. Dan inilah nanti NV clip pengganti yang pengganti dari kedua NV itu, yaitu NV part 007 SP. Oke, mari kita unboxing dulu sebelumnya. Nah, sekarang kita unboxing dulu apa aja sih paket yang didapat di PAD 007 SP ini. Oke, ini ya packagingnya, ya kan? Nah, kita buka dulu, ya. Tentunya di sini ada PAD 007 SP. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi untuk desain dari PAD 007 SP non LRF ini tidak jauh berbeda dengan PAD 007S ya. Tapi ini sudah memiliki kapasitas kamera yang lebih sangat detail, 2 kali lebih detail dibanding 007S sebelumnya. Ini adalah versi NV clip tertinggi, back NV clip paling versi tertinggi di 007SP pengganti 007S sebelumnya. Ini sangat desainnya sangat simpel dan sangat pendek sekali ya. Jarak sini ke sini tuh hanya tidak lebih dari 10 cm ya, jadi sangat pendek sekali. Jadi memudahkan untuk rekan-rekan nanti men-settingnya nanti memasang di belakang di sini ya. Ini adalah back NV clip ya. Nah, nanti akan kita coba lihat cara pemasangannya seperti apa ya rekan-rekan. Jadi akan kita lihat dulu sebelumnya untuk paketannya apa aja. Pertama ini NV-nya ya, rekan-rekan. Ya. Dan di dalam ini ada baterainya. Ya, di dalam ini ada baterainya teman-teman. Ini ada baterainya dan baterainya masih tersegel seperti ini. Dan segel merah ini harus teman-teman buka ya. Ini segel merah ini harus dibuka karena ini supaya tidak apa namanya listriknya tidak masuk ke sirkuit NV ini ya. Nah, ini baterainya dan ini baterainya di kita semua ori ya, part ya. Dan ini memiliki kapasitas 3200 mAh ya. Jadi cukup untuk menemani rekan-rekan berburu 4 sampai 5 jam ke depan. Oke, paketnya itu yang pertama yang paling utama ya, baterai dan NV clipnya. Kemudian apalagi teman-teman, kita akan buka ya, kita akan buka. Dan ini yang terpenting di kita itu adalah ini ya. Yang paling di kita itu kita karena produk resmi kita memiliki NV warranty card. Jadi ini adalah buku garansi yang wajib teman-teman isi nanti setiap pembelian NV di kita itu, karena ini untuk mengklaim garansi. Kita akan memberikan ke teman-teman itu garansi selama 1 tahun full ya apabila NV ini mengalami masalah malfunction ya, di luar kesalahan rekan-rekan tentunya ya. Tapi kalau misalkan ada kesalahan di rekan-rekan, misalkan jatuh dari pohon atau misalkan terbanting keras, jatuh dari ketinggian, misalkan jadi ngeblank, itu kita di sini di NV Team sudah siap dengan tim servisnya untuk dari servis part ini, dan kita sudah menyediakan juga spare part-nya ya, khusus untuk NV yang dibeli dari kita ya. Dan ini warranty card-nya ya, warranty card atau garansinya. Dan yang terpenting di sini ada ini adalah manual book ya. Manual book ini jadi rekan-rekan bisa melihat di sini lengkap sekali teman-teman, untuk konfigurasi, untuk detail spesifikasi, untuk intinya semua yang dibutuhkan ataupun manual user yang ada di NVPAD 007 SP non LRF ini sudah semuanya tersedia di sini dengan detail secara terperinci ya, rekan-rekan bisa dipelajari juga, dan itu sangat mudah sekali untuk mempelajarinya ya. Begitu. Kemudian ini ada klipnya, dan tidak lupa NV Part selalu menyediakan 3 pilihan ring untuk penyesuaian nanti ke teleskop rekan-rekan ya. Jadi ini ada yang paling tebal, ini yang agak sedang, ini paling tipis ya. Ini yang paling dibutuhkan ya. Jadi penyesuaiannya ini 3 ring yang biasa disediakan dari part. Kemudian ini ada kabel data sekaligus kabel charging ya. Tapi saya rekomendasikan untuk chargingnya itu menggunakan charging eksternal ya rekan-rekan ya. Charging eksternal itu supaya si NV ini tidak panas rekan-rekan ya. Jadi
Bisa mengecas di sini pun bisa, tapi kalau dari kami tidak begitu sarankan untuk menambah umur dari NV itu sendiri ya. Jadi kita gunakan kabel ini untuk kabel data saja ya, rekan-rekan ya. Oke, siap. Ini dia kabel datanya dan kemudian ini seperti biasa ada tas ya. Ini ada tasnya juga, tas authentic dari part ya untuk memasukkan ini ketika kita bawa kemana-mana ya. Jadi lebih rapih gitu ya teman-teman ya. Oke, ini tasnya. Kemudian ini ada lakban. Ini untuk apa sih lakban ini ya? Nah, ada beberapa teleskop yang memang dari tiga ring ini tidak bisa digunakan karena memang lensa okularnya itu. Nah, ini lensa okular itu di sini ya kan ya. Lensa okular belakang ini sudah terlalu udah pas dan udah mendekati dari ukuran ring NV clip ini ya. Jadi rekan-rekan tinggal kasih mensolasi ini menggunakan ini 2 putaran aja sampai ujung. Ini pun sudah saya solasi nih. Rekan-rekan sudah saya solasi untuk menyesuaikan ke NV clip ini dan sangat mudah sekali rekan-rekan ya untuk men-settingnya itu ke sini itu sangat amat mudah sekali, tidak pakai repot, sangat mudah ya. Ya nanti akan kita jelaskan untuk pemasangannya ya rekan-rekan. Dan semua paketnya satu lagi ini ada kunci-kunci ya, ada kunci-kunci dan juga seal ya, ini seal karena NV ini sudah sangat waterproof teman-teman. Jadi tidak heran kalau misalkan nanti suara yang dihasilkan oleh ini, kalau misalkan nanti rekan-rekan merekam audionya, itu dia agak kedap. Jadi hanya terdengar suara dentuman senjata, ataupun dia hanya terdengar dentuman hammer, ya seperti itu. Jadi ini sangat kedap udara, teman-teman ya. Untuk spesifikasi dari laser IR-nya ini, nah ini laser IR, ya. Ini resedianya untuk menjauhkan, untuk mendapatkan titik pancaran yang jauh sampai 350 meter, ini tinggal tarik ke depan, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi NV ini bisa ditarik ya. Jadi IR-nya itu jadi semakin kita tarik ke depan, itu akan menambah titik jangkauan pancaran dari infrared ini ya. Dan ketika kita kebelakangkan seperti itu, dia akan membuyar, membesar. Jadi jangkauannya itu jadi sangat pendek seperti itu. Jadi rekan-rekan nanti bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan rekan-rekan ya. Dan ini di belakang ini ada lensa optik untuk penyesuaian plus minus mata teman-teman. Apabila yang plus yang minus ini bisa disetting di belakang di sini ya. Jadi plus minus ini sangat amat berguna sekali buat teman-teman yang matanya minus atau plus ya. Jadi disesuaikan aja ya. Nah, untuk tombol-tombolnya di sini sendiri, ini sangat mudah sekali dipahami, sangat intinya terperinci dan detailnya semua ada di sini teman-teman. Jadi jangan khawatir, semua udah ada tersimpan di sini. Sangat detail sekali, jadi tidak sulit untuk pengoperasian dari NVPAD 007SP ini ya. Jadi demikian teman-teman untuk penjelasan singkat dari NVPAD 007SP ini, dan inilah adalah NV Clip pengganti dari NV PAD 007S yang sudah discontinue dan tidak ada lagi, dan juga NV terbaru dan pengganti 007V ketika nanti stok kita di 007V sekarang ini kalau sudah habis itu sudah tidak ada lagi teman-teman ya, mohon maaf saja karena NV dari PAD tidak mengeluarkan lagi untuk seri V dan seri S ke depannya. Jadi untuk sementara 007V di kita masih ada ready stock. Jadi silakan teman-teman yang masih mau memilikinya 007V, tapi 007V tidak sekedap air seperti ini ya. Jadi ini memang didesain untuk desain yang lebih simple, lebih pendek ya dibandingkan 007S yang V itu dia agak panjang, sekitar 12 sentian ya. Tapi kalau ini sekitar 9 cm, jadi lebih pendek teman-teman. Jadi lebih simple ketika kita pasangkan di belakang ya. Oke, sekarang akan kita coba instalasikan ya. Akan kita instalasikan NV clip ini terhadap ocular lens ini ya. Jadi pertama-tama teman-teman, pertama-tama ini kendorkan dulu. Ini ada kunci-kuncinya di sini. Ya, ada kunci-kuncinya di sini. Ini untuk pemasangannya ya. Jadi akan saya satukan aja nih penjelasannya biar detail ya. Ini dikendorkan sedikit kunci L-nya. Nah, kendorkan sedikit. Posisinya seperti ini teman-teman ya, pasangnya ya. Jadi kunci L ini ada di belah kanan ya, sebelah kanan teleskop ya, seperti itu ya. Jadi masukkan ini pun sudah saya lapis dengan satu lapisan lakban karena okularnya kalau ini menggunakan vektor sentinel kan sudah agak besar, jadi sudah mendekati ukuran ring ini ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan seperti ini pelan-pelan. Nah, sudah pas ya, baru kita kuncikan
Jangan dulu terlalu kenceng, teman-teman ya. Ingat, jangan dulu terlalu kenceng karena kita akan paskan dulu dengan posisi NV-nya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk NV-nya kita masukkan, kita buka dulu lepas segel baterai ini ya. Lepas dulu segel baterai. Kemudian kita masukkan baterainya ini ke dalam NV ini. Ya. Saya jelaskan, ini jangan sampai terbalik teman-teman ya. Yang positif itu ini, yang positif itu yang paling kecil ini, dia harus masuk duluan. Sedangkan yang agak lebar ini, permukaannya dia negatif, dia di luar ya. Jadi seperti ini. Jadi positif itu masuk duluan. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi masuk duluan seperti itu. Nah, itu diputar perlahan sampai dia mengunci. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah sangat pas sekali dan ini kedap air ya teman-teman ya, sangat kedap air karena dia sudah diklaim ini anti air IPv67, jadi sudah sangat anti air ya. Sekarang kita masukkan ke teleskop ini, jadi masukkannya seperti ini teman-teman, digulir dulu seperti itu, dibanting dulu. Nah ini berarti sudah dia mentok dengan okular ya, jadi dia mundurkan lagi sedikit ini ke depan, mundurkan lagi, cari titik okular yang agak lebih jauh. Nah seperti ini. Jadi kalau sudah pas seperti ini, kita bandingkan ke kiri, ke kanan, sorry. Sampai dia mengunci. Di sini ada kuncinya ya. Jadi teman-teman kalau buka itu, ini tarik ke belakang, terus putar lagi ke kiri, seperti itu. Ya, jangan sampai salah ya teman-teman ya. Jadi posisi seperti ini, kita baik bunyi klik, itu sudah kunci teman-teman. Ya. Kemudian kalau sudah pas posisinya ya, posisi ini sudah lurus ya, posisi rail mounting ini yang di depan ini sudah lurus dengan turret atas, itu kemudian kita kencangkan teman-teman ya, kencangkan ininya, kunci L-nya, dan ini sangat mudah sekali, tidak susah teman-teman ya, sangat simpel sekali, tidak seperti NV-NV lokal ya. Nah, jadi dibuat sangat simpel dan plug and play terhadap semua teleskop, dan sudah selesai seperti ini teman-teman. Untuk instalasinya cukup mudah, cukup simpel, cukup mudah dipahami dan tidak ribet untuk pemasangan. Ini sangat kuat sekali, shockproof hingga 6000 joule, dan ini memungkinkan dipasang di unit-unit besar big game ataupun Senpi ya teman-teman, dan sudah rekomendasi juga di semua jenis unit ya. Jadi aman dan tahan getaran sudah tentunya itu. Seperti ini teman-teman ya, penampilan dari Pard NV007SP terbaru dengan sensor UV, dengan sensor kamera yang sangat jernih sekali, 2 kali lipat dari 007S, dan menghasilkan gerakan yang sangat real time teman-teman ya, sangat real time sekali. Jadi view siang maupun view malamnya itu luar biasa, sangat jernih teman-teman ya. Kami jamin itu teman-teman akan puas menggunakan NV Clip ini ya. Bagi yang suka menggunakan NV Clip, back NV Clip ya. Kelebihannya menggunakan NV Backclip ini, dia ketika hasil rekamannya itu bisa melihat vertikal. Jadi hasil rekamannya bisa melihat vertikal. Tapi kalau NV yang di front itu tidak bisa melihat vertikal, teman-teman. Jadi NV yang dipasang di depan itu tidak bisa melihat vertikal dari teleskop ini. Tapi kalau yang dipasang di belakang seperti ini bisa melihat vertikal teleskop. Jadi tembakan dan juga vertikal bisa kelihatan. Jadi seperti itu. Jadi tergantung selera teman-teman lah. Jadi ada juga kita Pad FD1 LRF. Nah itu 3 in 1 ya, bisa di NV Clip di depan ataupun bisa dijadikan standalone scope seperti 008. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, untuk pemasangannya cukup mudah sekali, simple, dan juga nggak repot teman-teman. Jadi mudah, sangat simpel, dan ini nggak menambah berat. Beratnya ini cuma 290 gram, hampir 300 gram, jadi tidak berat dan tidak menambah berat terlalu signifikan di unit teman-teman ya. Dan cukup simple, ringan, dan juga nggak terlalu panjang ke belakang, karena dia lebih pendek. Desain 007 SP ini dia lebih pendek teman-teman ya. Nanti setelah video ini kita akan lihat view siang dan view malamnya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat dulu view siang dan view malamnya. Oke guys, ini dia akan kita coba mode siangnya ya. Ini akan kita coba mode siang Pad NV007SP ya, dengan jarak kurang lebih di sana tuh, di pohon itu ya, itu sekitar kurang lebih kalau nggak salah 170 meteran ya. Kita akan buktikan dulu dengan rangefinder ya. Oke, kita akan buktikan dulu dengan rangefinder. Kita nyalakan dulu rangefindernya. Nah, sekitar 165 meter ya, kurang lebih 170-170-an ya.
Kita akan coba dengan NV ini ya, mode siangnya, dan nanti akan kita coba mode malam juga. Oke guys, kita akan lanjut mode siangnya. Kita akan coba lihat bagaimana indahnya mode siang menggunakan pad NV 007V. Oke, merekam ya. Ini guys untuk view-nya di jarak 160 meteran ya. 107 sampai 170 meter itu sangat jelas sekali guys ya, bisa dilihat rekan-rekan ya hasil view-nya itu. Wow, luar biasa teman-teman ya. Jadi NV ini sudah sangat worth it sekali untuk yang suka long range, untuk ngevlog siang, ngevlog malam juga mantep, nembak kalong, wah mantep bener ini ya. Ini jarak 160 meter lebih ini, sampai 170 meter ini asumsinya nih. Udah beningnya kayak gini guys ya. Gimana nih, kita coba nanti coba kita lihat view mode malamnya juga ya. Wah luar biasa, 160 meter udah kelihatan nih kalau ngegantung ini apa namanya, kelelawar di situ ya, atau kalong. Jadi ini zoomnya dari teleskop saya itu sekitar 10 kali ya, karena ini vektor sentinel itu 10 kali paling minim zoomnya ya. Jadi kalau menggunakan teman-teman itu menggunakan teleskop yang zoomnya 4 atau sampai 6 itu akan lebih view-nya lebih enak lagi. Karena ini udah zoom maksimum 10. Karena dari pad ini sendiri sudah ada magnification zoomnya dia ya. Jadi hasilnya seperti ini rekan-rekan. Wah, mantep ya guys ya. Jadi pastikan posisi paralak dan juga paralak di NV-nya sudah pas. Jadi view rectical dan juga view targetnya sudah sinkron. Oke guys, udah cukup ya. Mantap ya guys ya, udah jelas ya. Jelas bener dong. Wow, sangat jernih. Gerakannya nggak ada yang delay ya. Nggak ada yang delay gerakannya. Oke, demikian view siangnya udah mantep. Jadi seperti itu guys, mode siangnya di jarak di sana ya, di pohon itu tuh 160 meteran ya itu ya. View-nya sudah sangat jernih sekali, sangat mantap sekali, worth it lah pokoknya ini pad 007 SP ini ya. Jadi di atasnya 007S ya, mantap bener nih view-nya ini. Kita akan coba buktikan nanti view malamnya ya. Oke, thank you guys. Kita akan lanjut ke view malamnya ya. Dan oke, sekarang akan kita coba view yang sama di jarak yang sama di sekitar 170 meter ya, di depan di sana. Jika tidak terlihat ya, kita akan lihat menggunakan NV Fard 007 SP yang non LRF ini, dan view-nya akan kita lihat ya rekan-rekan di bagaimana view malamnya di jarak 170 meteran lebih itu ya. Oke guys, kita akan lihat ya. Kan ya, jaraknya untuk view-nya di 170 meter lebih. Wow, luar biasa rekan-rekan ya, ini sangat-sangat jelas sekali di mata saya nih kalau lihat langsung ya. Kita setting dulu focusingnya nih. Nah, ini dia rekan-rekan ya. Wow, luar biasa. Ini baru kita mainkan IR level 2 ini ya. Kita akan coba IR level 3 nya seperti apa. Nah, ini IR level 3 nya rekan-rekan. Wah, mantep bener ini. View-nya sangat bening di jarak 170 meteran. Luar biasa rekan-rekan ya. Kan kita coba IR1 nya, dan ini IR-nya off ya. Nah, ini IR1. Ini IR1 rekan-rekan untuk jarak 10 sampai 50 meter. Nah, ini dia IR2. Berarti kalau 170 meter itu kita mainkan minimal di IR2 ya. Di IR2 untuk menghasilkan view-nya sangat jernih sekali. Kita akan putar dulu ininya ya, focusing paralaknya. Karena di NV juga ini ada settingan view paralaknya juga, biar view ke matanya enak, view ke targetnya juga enak. Wih, udah mantap segini mah teman-teman ya. Cakep ini 170 meter udah kayak gini view-nya rekan-rekan. Menggunakan NV Pad 007 SP. Ini yang versi non LRF ya. Wow, luar biasa. Dan sama, view yang non LRF dan yang LRF itu sama seperti ini. Bedanya dia bisa mengukur jarak aja sih kalau yang LRF. Demikian rekan-rekan ya, udah mantap ya untuk view malam, siang, dan malamnya.
Udah oke sekali. Jadi silahkan rekan-rekan kalau yang mau order nih. Wow, bening sekali. Ini penggantinya 007S yang sudah discontinue rekan-rekan. Ya, mantep nih. Kalau kalong ini 170 meter kelihatan ini kalau kayak gini caranya nih. Ini saya pakai teleskopnya. Saya pakai vektor Sentinel 10 kali sampai 40 kali zoom ya. Ini untuk BR. Jadi ini di zoom 10 ini teleskopnya nih. Oke, udah mantep ya rekan-rekan ya. View-nya saya rasa sudah cukup. View malamnya sudah sangat jernih sekali ya rekan-rekan di jarak 170 meteran ini. Dan NV ini diklaim bisa sampai jarak 300 meter. Wow, luar biasa. Sip ya, kita akan off-kan dulu, matikan rekamannya. Oke, sudah cukup. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. View-nya yang sangat luar biasa jernihnya ini dari pad NV007 SP non LRF-nya juga ini sangat jernih sekali. Ini vektor Sentinel saya pakainya ya. Ini di zoom 10 ya. Ini vektor ya. Sangat mantap sekali kan ya. View siang dan malamnya. Dan itu kelihatannya IR-nya tuh. Ini cahaya ungu itu nggak bisa kelihatan oleh mata ya. Itu cahaya ungu itu tidak bisa kelihatan oleh mata kan. Sekali lagi, cahaya yang ungu itu tidak bisa dilihat oleh mata. Dan dilihat mata itu tidak ada cahaya sama sekali ya. Jadi sangat jernih ya rekan-rekan. Dan demikianlah untuk hasil view siang dan malamnya rekan-rekan. Rekan-rekan bisa menilai sendiri di jarak hampir 180 meter tadi. Bisa dilihat view siangnya seperti itu dan view malamnya juga cukup luar biasa, sangat jernih dan gerakannya bisa dilihat sangat real time sekali. Jadi memungkinkan teman-teman yang suka long range di malam hari itu sangat bisa sekali menggunakan NV ini ya. Yang suka-suka nembak belibis di jarak 160-200 meter, enak sekali karena NV ini bisa berjarak sampai 300 meter teman-teman ya. Jadi sangat jauh sekali sesuai dengan spektroskop juga teman-teman ya. Jadi barusan itu saya menggunakan zoom 10 karena ini vektor Sentinel ini zoom paling kecilnya 10 kali. Jadi rekomendasi teman-teman untuk hunting itu minimal pakainya di zoom 4 atau di zoom 6 karena udah ada magnification dari NV-PAD 007SP ini. Jadi yang membantu zoom digital sistemnya yang dari NV ini ya. Jadi memudahkan teman-teman melihat target dengan jelas. Demikian teman-teman ya untuk review singkatnya dari NV-PAD 007 SP ini. Silahkan bagi yang mengorder selalu saya tampilkan nomor WhatsApp yang saya tampilkan di setiap video yang saya berikan ke teman-teman ya. Semoga review ini cukup singkat, jelas dan padat. Kenapa saya tidak sebutkan harga? Karena NV ini bisa berubah sewaktu-waktu harganya ya. Tidak tentu teman-teman untuk harga NV ini. Mohon maaf aja ya. Saya tidak akan selalu sebutkan harganya karena bisa berubah setiap saat karena ini berdasarkan dolar juga teman-teman. Tapi kami jamin, di kami semua NV kami jamin bergaransi 100% dan 1 tahun garansinya ya. Kami menjual barang-barang resmi, langsung bekerjasama dengan distributor resmi PARK. Ya, demikian untuk penjelasannya, semoga dimengerti dan mau maaf aja saya tidak cantumkan harga. Silakan untuk harga, silakan dihubungi ke nomor saya yang tertera di channel saya. Terima kasih. Setelah selalu di Norman Hunting Sport Channel dan inilah PAD NV007 SP non LRF terbaru dan siap dimiliki teman-teman ya. Alright, the darkness is my best friend.